Selamat siang, habis ibadah. Jadi terpikir berhubung pemain YouTube menghampirin 100.000 tontonan, jadi saya akan bikin uh, tentang tontonan 100.000 di YouTube. James Caibong K.W Raja Bunga Emas. Prediksi tanggal 20 Maret 2022 ini bisa capai tontonan 100.000. Jadi akhir Desember tontonan 150.000. Itulah saatnya bisa jadi YouTuber dengan 1000 subscribe. Itu adalah prediksi saya. Jadi saya akan membuat YouTube ini untuk ciptaan lagu lagi yang ke-58 tentang rohani. Ini berisikan berkat yang Tuhan beri serta kehidupan yang sudah seharusnya bisa menyelesaikan semua masalah, jangan ditunda-tunda dan bisa diselesaikan secepat mungkin sehingga permasalahan tersebut bisa selesai. Dan ini saya ciptakan lagu untuk mengintrospeksi diri supaya masalah diselesaikan secepat mungkin dan bisa mandiri dalam menjalankan hidup. Jadi judulnya nanti akan ditulis 100.000 tontonan di YouTube tanggal 20, diprediksi tanggal 20 bulan 3 2022, dan menyelesaikan masalah segera mungkin sehingga bisa mandiri. Itu judulnya nanti ya. Dan terima kasih untuk talenta yang Tuhan beri. Selamat siang buat kita semua. Mari kita mandiri dalam jalankan hidup, selesaikan masalah dan berkat Tuhan bisa melimpah di saat kita menyelesaikan semua masalah yang ada. Tuhan punya komitmen pada seseorang. Memang kita hidup tidak lepas dari masalah, makanya Tuhan mau agar masalah belum selesai diselesaikan segera. Peraturan dalam agama ada hal-hal yang harus diselesaikan supaya
tidak punya masalah. Dalam berbisnis pasti ada masalah, selesaikan segera. Dalam berpolitik juga selesaikan semuanya. Banyak masalah dalam hidup, terutama di bidang agama. Jika kita punya masalah dalam agama, selesaikan segera. Punya masalah dalam berbisnis, selesaikan segera. Punya masalah dalam berpolitik, selesaikan segera. Punya masalah dalam berpacaran, selesaikan segera. Punya masalah dalam keluarga, selesaikan juga segera. Punya masalah pribadi kepada orang lain, ambil keputusan dan selesaikan segera. Dalam hidup ini manusia terbeban hingga punya penyakit dalam tubuh karena punya masalah. Orang yang sehat baik secara agama, secara berbisnis di bidang bisnis maupun di bidang politik, jika tidak punya masalah, tubuhnya akan sehat. Hidup ini sudah dikodratkan oleh Tuhan di buku kejadian tentang kehidupan manusia. Setelah lahir sudah dikodratkan punya masalah sampai akhir hayatnya. Hidup di dunia pasti punya masalah. Itulah makanya Tuhan maunya kita bergantung padanya dari lahir sampai kita dipanggil olehnya. Bergantunglah pada Tuhan. Jalan hidup kita sebagai manusia tidak lepas dengan masalah, baik itu masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Tapi jangan kita tunda-tunda masalah yang ada. Mungkin kita punya utang, harus disiplin untuk membayar, bisa diselesaikan segera. Jadi memang kita hidup ini tidak lepas juga salah satu dari utang. Tapi itulah kita, sebelum kita mandiri dalam keuangan, kita pasti punya hutang. Hutang di kredit, hutang pinjam meminjam, ya
itu ya, hutang mungkin sama Tuhan. Jadi paling berat itu adalah hutang sama Tuhan, harus diselesaikan. Kalau kita janji-janji harus diselesaikan. Cuma kalau ya untuk sama Tuhan itu, kalau kita tidak bisa selesaikan mungkin butuh waktu kita selesaikan. Tapi kalau untuk kita hutang kredit, ya kita berusaha untuk membayar. Kalau kita hutang untuk meminjam, atau kita ya meminjam ya, itu juga kita bisa selesaikan dengan kesanggupan kita. Itulah masalah hidup kita sebagai manusia. Itu saya sudah punya masalah, belum hal yang lain-lain yang sudah saya lakukan barusan. Itu semuanya kita hidup ini punya masalah. Makanya berserahlah pada Tuhan dan minta tolong sama Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah. Saya pun masalah semenjak saya ingat dari semenjak saya sekolah, tapi saya ingat saya sekolah itu saat saya sekolah kelas 4 SD. Itu saya ingat bahwa saya punya masalah besar, tekanan pikiran, tekanan jiwa, berhubung mama saya meninggal di saat usia 10 tahun. Itu pukulan berat buat saya. Itu yang pertama saya punya masalah. Sesudah itu saat saya lulusan SMP, papa saya sakit keras dan meninggal. Mau melanjutkan sekolah, sudah selesai didaftarkan ke Semia Sueliat, rencananya waktu itu gagal, dan keluarga memberi nasihat, langsung kerja saja, jangan sekolah lagi. Itu pun satu masalah buat saya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk kerja langsung. Tapi karena ada niat tadi sekolah lagi, saat saya ke Jakarta, bisnis lagi naik daun, saya sempat sekolah bahasa. Saya kursus bahasa Inggris 3 tahun lebih, dan saya sekolah bahasa untuk melanjutkan SMA. Dan enggak tahunya saya SMA-nya selesai 4 bulan di sekolah Mandarin, dan 10 bulan saya sekolah menengah atas, yaitu di kuliah. Enggak tahunya 10 bulan tersebut setara dengan D1. Selesai disitulah saya stop dan saya balik untuk mendalamkan agama Kristen di tahun 2001 ya maksudnya. Itu pengalaman hidup. Jadi waktu itu saya juga punya pergumulan dan punya masalah. Saya ditantang, kamu mengejar dunia harta atau mengejar untuk mendalamkan agama. Saya pilih mengejar untuk mendalamkan agama, karena waktu itu memang saya lagi semangatnya untuk mengenal Tuhan, sehingga saya dapat tawaran dari sekolah lanjut ke luar negeri di ERC. Waktu itu saya tolak, saya tidak mau, dan memang lagi naik daun dalam berbisnis. Saya ada investasi di asuransi, ada investasi beli tanah, investasi di asuransi waktu itu ya, dan punya tabungan dan punya modal yang cukup lumayan ya saat itu ya, karena lagi naik daun. Dan tawaran ke luar negeri beberapa kali saya batalkan semua. Nah, itu pergumulan saya dan masalah. Tapi tidak habis-habis masalah itu ya. Setelah saya terjun di bisnis ya, saya banyak masalah, itu tidak berhenti-henti ya.
selesai satu timbul lagi satu, selesai satu timbul lagi satu. Setelah saya turun karir berarti saya punya hutang ya. Di saat karir naik saya tidak punya hutang, di saat turun karir saya punya hutang. Dan keadaan ekonomi juga gonjang-ganjing ya. Jadi sampai sekarang tetap punya hutang. Kenapa? Ya kita ngambil motor punya hutang, kita di bisnis di saat kita lancar ya mungkin kita tidak punya hutang, di saat kita nggak lancar bisnis ya kita punya hutang. Itulah hidup ini ya. Permasalahannya salah satu adalah hutang kalau kita belum mandiri dalam keuangan. Kedua mungkin kalau kita yang masih single belum menikah ya itu masalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah waktu itu berjalan terus, usia bertambah terus. Itu masalah juga buat kita yang masih single, yang usia sudah ada tapi belum menikah. Yang keempat adalah masalahnya kapan kita bisa sukses. Sukses itu artinya mandiri dalam keuangan. Kita sudah sukses, uang berlimpah, uang punya tabungan ya. Yang kelima kesetiaan kepada Tuhan. Di saat kita jatuh apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan. Itu 5 masalah ya. 6 masalah keenamnya ya apakah kita bisa menyelesaikan masalah kita yang ada, bisa kita selesaikan segera mungkin. Itu yang masalah keenam ya. Masalah ketujuh sangat penting, bagaimana kita bisa buat kita tetap selalu sehat. Itu yang masalah keenam. Sampai kita ya semasa kita hidup bagaimana kita menjaga kesehatan. Ketujuh, ini juga masalah. Kalau kita sudah banyak duit, kita sudah mandiri semuanya, apakah kita bisa menolong? Menurut saya itu kita butuh menolong, terutama kita membantu. Yang paling tepat adalah dalam agama masing-masing. Ini yang ketujuh ya. Sesudah itu bisa kita membantu orang yang membutuhkan. Itu yang ketujuh masalah kita dalam hidup ini. Yang kedelapan, bagaimana kita mengatur waktu kita sebaik mungkin. Itu juga penting sekali ya, kedisiplinan mengatur waktu. Yang kesembilan masalahnya, apakah kita bisa terus semangat dalam bekerja ya, mengejar karir ya. Kalau untuk buat orang yang sudah konglomerat atau yang tidak habis lagi uangnya ya itu tidak masalah. Yang ke-10 kita hidup ini perlu ya banyak hal ya terutama kesabaran, kebijaksanaan, dan bisa ya semuanya itu banyak sekali ya. Itu yang ke-10 ya. Jadi saya 10 hal masalah yang kita hadapi dalam hidup ini bisa kita selesaikan segera dan bisa kita jalanin dengan baik. Itulah pesan setelah saya mendapat berkat, setelah saya ciptakan lagu dan masalah yang dihadapi oleh setiap manusia semasa dia hidup. Saya sekianin dulu. Terima kasih. Semoga Anda puas tontonan
obrolan saya setelah ibadah hari Minggu ini ya, tanggal 13 bulan 3 2022. Sekian, terima kasih. Anda puas, Anda tekan subscribe, Anda tekan lonceng, bagikan kepada informasi kepada teman atau orang lain atau keluarga. Sekian, terima kasih ya.